Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai tutorial. Adapun tutorial yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan pemrograman Android ya, dengan menggunakan sistem blok kode atau blok program atau blok programming ya. Kalau biasanya kita membahas tentang kodular, nah di sini ada beberapa tools yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk mendevelop aplikasi dengan mudah, dan tentunya masih dengan sistem blok yang sering kita gunakan. Selain itu juga, kalau biasanya kodular itu kita perlu yang namanya perangkat PC ataupun laptop. Nah di sini teman-teman bisa mendevelopnya menggunakan smartphone teman-teman masing-masing. Jadi bisa langsung di running, bisa langsung diinstal dan lain sebagainya. Nanti itu kelebihannya. Nama aplikasinya teman-teman bisa cek di Play Store ya. Kalau mau download di Play Store. Namanya Sketchware ya. Nah, ini ya yang logo S. Nah, coba kita cek dulu Sketchware. Nah, ada Sketchware. Nah ini ada beberapa Sketchware sebenarnya. Ada yang untuk aplikasi mobilenya, ada untuk Arduino-nya ya. Jadi teman-teman pilih yang atasnya. Sebenarnya selain Sketchware ada juga block programming ya, yang sama sebenarnya, hampir sama. Ya, nanti teman-teman tinggal buka terus diinstalkan ya. Kemudian untuk cara penggunaannya di sini di pertemuan pertama untuk Sketchware mungkin ya, kita bahas dulu tentang interface-nya terlebih dahulu ya, supaya teman-teman lebih mengenal seperti apa itu Sketchware ya. Kalau dibandingkan dengan kodular, lebih enak mana? Ya kalau menurut saya lebih enak di kodular. Kenapa lebih enak atau lebih nyaman di kodular? Karena ya kita leluasa dalam desain, karena kita bisa menggunakan mouse ataupun layarnya yang cukup besar dan sebagainya. Kalau di sini kan kita hanya mengandalkan layar smartphone ya, yang berukuran misalkan 6 inci ya, atau resolusi teman-teman berapa itu ya. Jadi di sini untuk tampilannya ini ya, ini tampilan Sketchware, ada 3 tab di atasnya, ada nama projectnya juga, ada undo, redo, dan save. Dan di sini ada library ya, teman-teman bisa menambahkan komponen dari luar atau settingnya. Firebase ini sudah mendukung, cuman kalau untuk database saya belum menemukan, tapi saya yakin bisa digabungkan ya, bisa dikombinasikan nantinya. Aplikasi ini kalau ada yang bertanya offline atau online, ini online ya, tapi bisa juga dijalankan di offline. Hanya saja kalau Anda menyimpan proyeknya di akun Sketchware atau yang teman-teman daftarkan menggunakan Gmail misalnya, ketika daftarnya otomatis dia tidak akan terbuka ya. Tapi saya sebenarnya belum pernah coba yang offline-nya ya. Mungkin teman-teman yang tahu apa bedanya kalau kita tidak menggunakan koneksi internet dengan tidak menggunakan koneksi internet. Jelas kalau kita menggunakan koneksi internet, di sini ada ads juga ya, ada iklan juga, karena salah satunya mungkin untuk si pembuat program Sketchware ini untuk mendapatkan royaltinya ya dari iklan ini juga ya, atau ad mob-nya juga ya. Nah ini cocok kalau teman-teman yang bekerja sebagai orang yang bermain di bidang iklan, terutama kalau yang di blog sudah biasa, di YouTube sudah biasa. Nah mungkin dengan membuat aplikasi terus dipasang iklan, itu juga jadi salah satu keunggulan. Ya, di sini teman-teman lebih mudah karena ada ad view namanya, untuk menampilkan ad mob-nya ya, iklannya. Tapi tetap kalau ad mob itu kan harus verifikasi dulu. Ya dia tidak bisa langsung muncul kalau tidak terverifikasi. Oke, kita lanjut. Di sini ada 3 buah tab, ada view, ada event, ada komponen. Yang pertama view, ini tampilannya mulai dari widgetnya ya, atau kalau di kodular ini sebutnya palet ya. Ini sebutnya palet ya. Ada user interface kan kalau di kodular dan lain sebagainya, ada layout dan lain sebagainya ya. Kalau di sini hanya layout dan widget saja ya. Layoutnya itu sebenarnya pada umumnya sama kalau di mobile, hanya 2. Ada layout horizontal dan layout vertikal. Ya kalau teman-teman pernah menggunakan MIT itu kan horizontal vertikal, sama horizontal scroll arrangement sama vertical scroll arrangement. Ini pun sama, ada horizontal scroll dan vertical scroll. Ya, ini layoutnya. Jadi fungsi layout ini sebenarnya untuk mengarahkan atau menyusun komponen-komponen atau widget-widget ya, widget atau widget, pokoknya itulah ya pasnya apa, supaya bisa disusun sedemikian rupa
ya. Jadi kalau ini defaultnya komponen itu di dalam tampilan mobile itu semuanya akan menurun atau secara vertikal. Nah, kebayang kalau secara menurun, teman-teman ingin membuat tombol seperti tombol masuk dan tombol batal ini. Ini menggunakan apa? Ini menggunakan layout horizontal nantinya. Ya. Jadi kita mengatur kembali layoutnya supaya dia bisa menyesuaikan. Sama di Codolar juga ya, kalau teman-teman belajar Codolar. Kemudian untuk komponennya ya, ada text view, ada edit text. Ini yang standar sebenarnya, yang standar untuk sebenarnya kalau untuk bikin aplikasi ini yang kompleks agak sedikit susah karena komponennya terbatas. Jadi kalau aplikasinya yang kompleks yang butuh komponen-komponen tertentu mungkin di Codolar lebih lengkap. Atau teman-teman pakai Android Studio ya mungkin Android Studio lebih lengkap. Ya, di sini ada tadi edit text, button, image, checkbox, spinner. Spinner itu sama seperti combo box, list view ya, sudah umum digunakan di Codolar. Kita sudah pakai web view untuk menampilkan halaman web ya di perangkat mobile, switch, sidebar, kemudian progress bar, kalender, add view, dan map ya. Itu komponennya. Jadi cuma terbatas di komponen. Tapi kalau untuk pembelajaran terutama yang ingin mengenal Android Studio ya. Nah, istilah-istilah yang digunakan di sini hampir mendekati mulai dari intent, activity dan lain sebagainya. Kalau di Codolar kan nggak dikenalkan dengan intent, karena Codolar itu kalau menurut saya lebih mendekati ke bahasa visual ya. Visual Studio, PBNet itu kan lebih mendekati kalau di Codolar ya. Kalau di sini kita juga harus bermain dengan Java sedikitnya ya. Nah, kemudian ada di bawahnya ada main XML ya. Ini activity-nya ya, kalau Anda bermain di Android Studio pasti tahu ada activity yang pertama, activity yang kedua. Cuman kalau di Android Studio itu harus daftarkan dulu di manifest-nya kalau si page tertentu itu ingin dipanggil ya. Setiap library pun, setiap komponen pun yang dimasukkan ke dalam interface biasanya harus didaftarkan dulu ke manifest kalau di Android Studio ya. Kalau di sini sudah langsung otomatis. Kemudian ada event ya. Ini nanti runnya saya coba try lah ya, di bawah ada runnya. Run itu untuk mendevelop jadi APK nantinya sehingga bisa diinstallkan. Kemudian ada eventnya ini ada event activity ya. Event activity ada on create, on resume, on pause. Itu saya tidak bisa jelaskan secara mendetail, silakan teman-teman pelajari sendiri. Intinya itu mendekati dengan pemrograman mobile di Android Studio ya. Kemudian ada view ya. View ini menampilkan komponen apa saja yang ada di dalamnya dan memiliki aksi atau memiliki tingkah laku atau behavior biasanya ya. Sebenarnya activity pun screen ya, kalau kita sebut di Codolar itu screen pun kan punya activity, yaitu ketika screen dibuka, ketika screen dipanggil, ketika screen dibalikan, itu apa yang terjadi, itu kan punya activity. Nah, nanti di kodenya di bagian activity ini ya, on create, on resume ya, dan sebagainya itu bisa kita setting di sini. Cuman kalau view ini hanya berhubungan dengan komponen di dalamnya, tidak screen-nya ya, tidak activity-nya. Jadi di dalam activity ada komponen-komponen. Contohnya button, ada juga di sini edit text harusnya punya, cuman di sini tidak dimunculkan. Ini mungkin bisa ditambah ya. Nah, karena yang dimunculkan itu 2 ya, yang button saja. Untuk menambahkannya teman-teman bisa masuk ke bagian tombol plotting action button di bawah ini yang plus. Di sini ada komponen-komponen yang ada di dalam project kita. Teman-teman tinggal tambahkan saja yang mana yang mau dimunculkan. Misalnya edit text 1 on click ya. Nah, nanti ketika edit text 1 diklik, apa yang terjadi? Jadi komponennya apa, eventnya ada di bawah, on click ya. Itu contohnya ya. Ini delete dulu, jadi kita tidak main dulu di sini. Continue. Nah, itu untuk menambahkannya. Komponennya kita tidak pakai komponen dulu ya. Komponen ini bisa kita tambahkan di sini ya, kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak digunakan ya. Jadi kita cancel dulu. Nanti mungkin pembahasannya akan lebih jelas ketika kita bikin tutorial langsung ke pemrogramannya. Ada drawer ya, karena di awal kita tidak pakai drawer ya.
kemudian ada more block, ya, import from collection kalau punya ya, dan sebagainya. Kemudian ada komponen ya. Nah, ini komponen pun kita bisa tambahkan, misalkan untuk kalau teman-teman ingin membuat hyperlink antar screen atau perpindahan antar screen, kalau di Codular kan tinggal panggil when button 1 dot click do open another screen, nama screennya apa gitu kan. Kalau di sini kita harus menggunakan yang namanya intent. Hampir sama mungkin kalau yang belajar Android Studio itu, cobalah perhatikan istilah-istilah yang digunakan di Android Studio. Intent ataupun bisa vibration, ada timer dan sebagainya. Ini komponen-komponen yang bisa digunakan. Ada juga text to speech. Kalau teman ingin membuat aplikasi text to speech seperti di Codular yang pernah saya buat, linknya itu ada di bawah. Cuman ingat, Codular ini sangat berbeda ya, walaupun blok programming sistemnya ya. Kemudian apalagi yang bisa saya bahas di sini? Image. Nah, untuk gambar pun itu memasukkannya sedikit berbeda. Kalau di sini gambarnya itu, nah di sini kita harus import dulu di bagian mana ya, lupa. Di bagian image. Nah, kita import dulu di image manager nantinya ya. Itu contohnya. Kita back dulu. Ini step back, ada iklannya. Kalau di Codular kan kita hanya fokus modding, tidak nge-back iklan kayak gini. Nah, ini ada show shortcode juga ya. Jadi kita bisa lihat coding Android Studio-nya, bukan coding Android, XML-nya, karena activity itu dibangun oleh XML. Untuk interface kita bisa pelajari di sini. Ini sama dengan di Android Studio, kita juga bisa menuliskan seperti ini. Ya. Itu kelebihannya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar yang benar-benar mendekati Android Studio ya, mungkin Sketchware ini bisa membantu ya. Walaupun di apa ya? Di bagian aksinya ya, bagian kelasnya ya, kalau istilahnya di Android Studio ada activity, ada kelas. Di bagian kelasnya itu kan lebih ke back end-nya ya. Kalau activity itu front end-nya kalau tidak salah. Nah, di kelasnya itu teman-teman codingnya tidak seperti ini, tidak ditulis seperti ini, tapi kita lakukan dengan blok kode ya. Oke, ini backnya kita back dulu seperti itu. Untuk runningnya, untuk menjalankan atau mengetesnya, teman-teman tinggal klik run, tunggu sampai nanti si aplikasinya ini terima. Ada you can sign in the project to upload into Play Store. Nah, itu mah sebenarnya hanya selingan ya, tidak usah diklik-klik, nanti dia akan muncul. Ketika install muncul, maka tinggal install. Cuman karena saya sudah install, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Di mana ya? Di aplikasi. Aplikasinya akan seperti ini. Ada latihan 1 yang tadi saya buat. Klik, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ini tutorial pertama tentang Sketchware, karena mungkin teman-teman ada yang jenuh juga dengan Codular, pengen mencoba yang baru. Kita bahas yang barunya itu yang masih berhubungan dengan Codular, MIT, tankable dan sebagainya, yaitu menggunakan Sketchware. Ya, kalau untuk blok kodenya tadi saya lupa ya, blok kodenya belum saya perlihatkan. Ini sedikit mungkin blok kodenya seperti ini. Di bagian event komponen. Nah, ini blok kodenya. Ini blok kodenya ya, teman-teman. Tinggal kita pilih. Ini sebenarnya bahasanya juga sudah mendukung bahasa Indonesia, cuman kalau saya rubah ke bahasa Indonesia justru lebih bingung. Ya, kenapa lebih bingung? Karena kita terbiasa dengan bahasa Inggris kalau untuk pemrograman. Itu saja mungkin untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini. Nanti tunggu video selanjutnya tentang Sketchware. Ingat, channel ini bukan hanya berbicara tentang Codular ya. Saya tidak memperuntukkan untuk Codular juga, cuman karena kesempatan dan karena kesenangan ya. Jadi saya bikin tutorial Codular berkelanjutan kemarin. Cuman saya pun ingin mengembangkan pemrograman lainnya untuk teman-teman pelajari. Kita sambil belajar. Saya pun masih belajar, masih mempelajari. Jadi tidak bisa disebut sebagai ahli Codular, tidak bisa disebut ahli pemrograman Android juga, karena saya juga sama-sama belajar. Selalu ada penemuan baru ketika kita belajar. Jadi jangan putus belajar ya, terus belajar. Kalau teman-teman ingin bisa, jangan melihat background teman-teman dari bidang apa atau bukan kejuruannya,
Tapi kalau teman-teman pengen bisa, teruslah belajar. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.